saya konsentrasinya di antropologi ekonomi. Yang paling berkesan itu ketika saya mau menulis tesis S2. Ternyata saya mau menulis awalnya tentang zakat. Ternyata dialihkan oleh pembimbing saya. Dasar tentang zakat. Coba apa yang menurut kamu menarik? Saya dengar dulu. Saya tertarik sebenarnya kalau di sekitar kampungnya istri saya di Kabupaten Kudus. Di sana itu hebatnya itu banyak sekali pengusaha. Nah, penelitian ini saja, pembimbing saya. Akhirnya saya menulis tentang pengusaha. Sebelumnya saya sudah hampir jadi proposalnya tentang zakat. Badan Amil Zakat, Infak dan Sodako yang tadinya saya tetapkan di Banjarnegara. Tapi kemudian dialihkan jangan Banjarnegara, Klaten. Setelah di Klaten, saya pikir lagi, ternyata malah pembimbing saya menghendaki yang lain saja. Dan akhirnya itulah entrepreneur. Jangan pelajari tentang masyarakat miskin untuk sementara waktu. Coba pelajari masyarakat pengusaha. Kalau saya pikir benar juga kalau mempelajari orang miskin, saya sudah lama jadi orang miskin gitu ya. Jadi kalau saya diarahkan untuk jadi orang kaya, mungkin ini dosen saya bagus juga ini untuk supaya saya paham cara menjadi orang kaya. Itu mungkin gitu ya. Saya berprasangka positif pada dosen saya dan Profesor Amri Marzali sekarang ya. Kalau dulu masih Dr. Amri Marzali, orangnya sangat baik. Akhirnya saya setuju menulis tentang entrepreneur. Itu titik balik saya mulai memperhatikan kewirausahaan. Saya diajari teori-teori kewirausahaan dan setiap kali saya belajar teori kewirausahaan, kemudian saya diskusikan dengan beliau. Akhirnya saya menjadi sangat kuat ya di pikiran saya tentang kewirausahaan dan ingin menjadi wirausahawan sebagai dosen sekaligus menjadi wirausahawan. Tiap hari saya debat diskusi ya. Dan anehnya teori-teori ini ketika sudah saya tularkan ke siapapun, tidak hanya saya yang tadinya kalau belajar teori menjadi gelisah. Orang lain yang tak tularin itu gelisah. Saya dengan Pak Hamdan ya waktu itu teman di jurusan sejarah. Wah itu sampai tiap hari boncengan mencari inspirasi wirausaha. Bolak balik gitu ya. Itu pengalaman ya. Pulang dari S2 ya. Tapi itu memang tidak sia-sia ya. Yang memang banyak sekali yang bagus. Kenapa kewirausahaan itu penting? Karena wirausahaan itu secara konsep itu dianggap sebagai orang yang banyak menciptakan lapangan kerja. Kemudian banyak membantu negara dengan devisa ya. Devisa yang dilakukan negara. Dan juga tentu saja banyak membayar pajak kepada negara kalau pengusaha dan menjadi orang yang tidak tergantung untuk mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Ini saya sangat setuju ya. Tapi ternyata tidak mudah menjadi pengusaha. Dan dari S3 di UI itu untuk menjadi pengusaha itu orang biasanya yang paling sering berpotensi ke pengusaha itu orang yang punya motivasi berprestasinya bagus. Itu seperti yang dijelaskan Max Cleland itu yang di S2. Kemudian saya pulang dari S2 kembali lagi menjadi dosen. Saya suka menjadi peneliti. Tapi sambil seperti itu saya mulai dibutuhkan untuk mendirikan prodi baru. Akhirnya berdirilah prodi sosiologi dan antropologi. Saya mula-mula nggak siap itu untuk jadi ketua jurusan karena saya masih tertarik menjadi peneliti dan menjadi berorientasi menjadi wirausahawan. Sehingga waktu diarahkan menjadi pengusaha, menjadi ketua jurusan, saya sebenarnya belum bersemangat ya pada waktu itu. Tapi akhirnya ketika ada teman saya, Bung Rining Iswara itu yang menjadi ketua jurusan, ingin berganti lah gitu, maka saya akhirnya ditunjuk teman-teman untuk mau menjadi ketua jurusan. Ya, akhirnya saya siap menjadi ketua jurusan. Yang tadinya suka berkelana, ya, saya dosen muda itu suka menjadi konsultan, ya, menjadi konsultan, menjadi mitra ya di pemerintah kabupaten kota gitu ya. Akhirnya saya
menarik diri dan menjadi ketua jurusan yang sehari-hari kantor dari pagi sampai maghrib, jadi mengantar dari sampai maghrib, tiap hari kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya bisa menata jurusan sosiologi dan antropologi. Ketika saya jadi ketua jurusan, yang paling saya kedepankan itu mahasiswa itu harus punya pengalaman yang luas. Maka supaya mereka bisa tamat terus punya pekerjaan dan berani di sekolah-sekolah unggulan, saya adakan KKL-nya itu salah satunya adalah kunjungan ke sekolah-sekolah unggulan. Nah, maka dikunjungilah ada SMA Taruna Nusantara di Magelang, Funlit di Magelang, kemudian di Jakarta SMA 8. Nah, ini pengalaman juga di Bandung SMA 3 Bandung, kemudian di Bali SMA 4 di Denpasar itu sempat dikunjungi, dan banyak sekolah-sekolah yang kemudian dikunjungi. Juga ada insan cendekia yang di di Serpong ya. Itu pengalaman yang pada waktu saya jadi ketua jurusan, ditambah lagi tekanan saya pada waktu itu supaya mahasiswa itu banyak yang pintar bahasa Inggris, terutama TOEFL. Maka saya selenggarakan pelatihan TOEFL ya, atau TOEFL preparation yang bayarnya sangat murah, termurah di dunia. Saya katakan, yaitu dengan membayar 10.000 per pertemuan, yang di tempat lain tidak ada. Dan itu ketika saya kemudian 8 tahun berikutnya menjadi dekan, itu saya kembangkan di jurusan-jurusan yang lain. Gitu ya. Jadi yang kemudian proses-proses dari kecil, ya, setelah saya kuliah, ikut di berbagai organisasi dan aktif di kuliah itu ternyata sangat diperlukan. Jadi aktif di organisasi dan sekaligus juga bersungguh-sungguh dalam kuliah itu penting. Aktif di organisasi itu ternyata itu membuat kita itu siap untuk berkehidupan bersama dengan banyak orang, mengelola banyak orang, beradaptasi dengan banyak orang. Ini saya merasakan sekali. Menjadi tidak egois, tidak tersinggungan. Jadi bisa menerima pikiran yang beragam, berbeda-beda. Jadi tidak ingin memaksakan kehendak dan mau mendengar, gitu ya, mau mendengar. Ini yang diperoleh ketika kita aktif di organisasi-organisasi. Sementara kuliah juga saya berusaha untuk tidak ketinggalan. Dan itulah sebabnya maka saya dari pengalaman kuliah D1, kemudian S2, S3, pengalaman aktif di organisasi ekstra, kemudian menjadi ketua jurusan, menjadi dekan, itu merasakan sekali betapa andil ketika kuliah dan juga ketika bersama-sama di organisasi itu bermanfaat ketika menjadi orang dewasa, yaitu mempunyai kesiapan mental ya, untuk tidak emosi, tidak egois, ya, belajar untuk bisa menyerap aspirasi, mengelola aspirasi, mewujudkan bersama-sama aspirasi itu menjadi terlatih gitu. Itulah saya. Yeah. Ya.